Mari kita angkat dengan pujian. Pengharapan Tuhan Yesus saja yang mati atas Golgota. Haleluya, haleluya. Kita puji Tuhan, kita berpuji kita. Sekolah minggu masuk, kita akan mulai. Namanya sedang jemaat tidak dapat hadir kali. Ayo sekolah minggu masuk, duduk tempat masing-masing. Jangan ada di luar. Baik Bapak Ibu, saja tidak ada lagi punggung, kita masuk saja. Kita bersyukur buat Tuhan, buat kasih setianya menyertai hidup kita pada saat ini. Nah, karena kuat gagah kita, karena kemampuan kita tidak sampai di tempat ini. Terlebih dari Bandar Jaya, selamat datang. Inilah tahun baru kalian kesini, sudah begitu 2 bulan berlalu. Tapi saya percaya kehadiran saudaraku dari Bandar Jaya membawa sukacita bagi kita. Saya melihat sidang jemaatnya penuh sukacita di sini dan juga di sana. Baik semua sidang jemaat, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur buat Tuhan, karena itu layak kita datang kepadanya. Baik,
kita masuk di dalam doa kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih tegak berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujian penyembahan buat Tuhan. Kau hiasi kehidupanku. Kita bersyukur sebab oleh karena Tuhan hidup kita pada saat ini, saudaraku. Bapak Behu Tagalog dari Sidang Bandar Jaya memimpin kita berdoa pada saat ini. Katakan buat Tuhan, Kau hiasi kehidupanku. Haleluya, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan terang. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, haleluya. Penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku, tetap berdiri di hadapan Tuhan. Engkau menyanyikan pujian ini. Sebab begitu besar kasih Allah bagi kita. Kita diberikan kehidupan pada saat ini. Bukan karena kuat gagah kita. Engkau jangan sombong di hadapan-Nya. Engkau dapat hidup oleh karena Tuhan. Makanya kau bersyukur dapat kepadanya. Kau menyembah kepadanya, saudaraku, pada saat ini. Kita ulangi pujian ini. Sembah liurkan tanganmu dan akan pujian ini kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dengan bersyukur aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Tuhan rancangkan kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan kembali, saudaraku, buat Tuhan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Segala puji dan syukur Tuhan
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami persembahkan kepada Engkau Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena kasih dan pertolongan-Mu, oleh karena kasih kemurahan-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hingga pada saat ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, boleh Tuhan Engkau hantar kami dan tempat kami masing-masing Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, bahkan dalam setiap perjalanan kami, bahkan dalam setiap perjalanan kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, tentang Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang selalu melindungi, Engkau yang selalu menjaga Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, hingga pada saat ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, betapa kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menghimpun kami Bapa, mempersatukan kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, untuk boleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami hadir di tempat ini Tuhan Yesus, untuk boleh kami Tuhan melaksanakan acara ibadah kami, ibadah untuk raya Tuhan yang kami adakan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan pada saat ini Yesus Kristus Tuhan kami. Oh terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Bapa, semuanya itu Bapa bukan karena kekuatan kami, bukan karena perbuatan kami, ataupun Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kepintaran kami Tuhan Yesus, tetapi Allah Bapa yang dalam surga, Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang selalu Tuhan menolong dan menopang dalam setiap kehidupan kami Bapa, sehingga Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, pada saat ini Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah Tuhan kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa raga kami Bapa, bahkan tubuh jiwa roh kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami selalu Tuhan datang menyerahkan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang senantiasa Bapa memberikan Tuhan roh kekuatan kemampuan bagi kami Yesus Kristus Tuhan kami, bahkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami pada saat ini Bapa, bukan karena hal-hal yang seperti biasa kami adakan Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, tetapi Tuhan Yesus oleh karena kemurahan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan Engkau selalu mengasihi kami Yesus Kristus Tuhan kami. Oh terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Dan demikian juga Tuhan, pada saat ini Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami Tuhan datang Tuhan kepada Engkau, kembali kami Tuhan datang mengundang hadirat-Mu, mengundang kuasa-Mu Tuhan di saat pagi hari ini Bapa, lewat ibadah kami pada minggu raya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan urapan-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami akan bekerja Bapa di tengah ibadah kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, agar senantiasa Bapa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kedatangan kami Tuhan di saat siang hari ini Bapa, benar-benar Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, roh sukacita boleh senantiasa Bapa Engkau curahkan Bapa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pribadi kami tunggu jemaat-Mu Tuhan yang hadir Tuhan pada saat siang hari ini Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga Bapa dengan penuh sukacita Bapa kami akan bersorak-sorai Bapa untuk memuji dan memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Karena itulah Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang dapat kami berikan kepada Engkau, yang dapat kami persembahkan kepada Engkau Bapa, jiwa tubuh roh kami ini Bapa sebagai persembahan yang hidup Bapa, buat untuk boleh memuji dan memuliakan Engkau Yesus Kristus di dalam surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Dan demikian juga Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan anak-anak-Mu, tubuh jemaat-Mu Bapa, kaum Bapa, kaum Ibu, muda-mudi Tuhan Yesus Kristus maupun remaja, beserta anak sekolah minggu Tuhan yang hadir Tuhan pada saat ini Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan Tuhan Yesus seluruh kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus di saat siang hari ini Yesus Kristus Tuhan kami, agar senantiasa Bapa Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami menyucikan kami Tuhan Yesus, membungkus kami Bapa, bahkan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami di belakang salib-Mu Bapa, supaya senantiasa Bapa, oh Tuhan Engkau sembunyikan kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Tuhan Yesus Kristus selalu mengikut Engkau Bapa, selalu menurut Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, setinggi Bapa di dalam kehidupan kami Bapa, benar-benar Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, bahwa urapan-Mu, kuasa-Mu Bapa tetap Tuhan memimpin di dalam setiap langkah kami ini Bapa. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Dan demikian juga Tuhan pada saat ini Bapa, kembali kami Tuhan datang kepada Engkau Bapa untuk menyerahkan hamba-Mu Bapa Sintua di utara Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa Tuhan Yesus supaya Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan Tuhan roh puji-pujian Bapa, memberikan roh sukacita Yesus Kristus Tuhan kami, karena kami tahu Bapa hamba-Mu Tuhan yang melayani Bapa tubuh jemaat Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami di tengah si putih baja ini Bapa, putih mataram Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, pakai hamba-Mu Tuhan Yesus Kristus
Kristus Tuhan kami, untuk boleh senantiasa Bapak mengayomi Tuhan, merangkul Tuhan para jemaat-Mu Tuhan yang ada di Seputi Banyak maupun Tuhan di Seputi Mataram Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga Bapak para jemaat-Mu Yesus Kristus Tuhan kami tetap Tuhan, Engkau satukan Tuhan di dalam setiap pribadi Yesus Kristus Tuhan kami. Sekalipun Tuhan jemaat biasa Tuhan, tetap Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan Yesus yang selalu memberikan roh sukacita, roh kekuatan dan kemampuan Bapa. Sehingga Bapak di dalam setiap pelayanan-Mu Bapak, di tengah gereja-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, di Seputi Banyak maupun Tuhan Seputi Mataram Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, biarlah Tuhan Yesus, Engkau pertambahkan Tuhan Yesus jemaat-Mu Bapak, Engkau pertambahkan jiwa-jiwa baru Tuhan Yesus Kristus untuk datang bertobat Bapak, untuk datang Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak, sehingga Bapak seluruh anak-anak-Mu Tuhan, tubuh jemaat-Mu Bapak bersukaria, bersorak-sorai Bapak, untuk boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Dan demikian juga Bapak, kami berdoa Bapak buat para singer kami maupun Tuhan pemusik kami Tuhan Yesus yang membawakan proyektor Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembalikan Tuhan menyerahkan para anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya senantiasa Bapak, oh Tuhan anak-Mu Tuhan yang ambil bagian Tuhan di dalam setiap pelayanan-Mu Tuhan di tengah ibadah kami Tuhan pada saat ini Bapak, Tuhan Yesus Allah Bapa di dalam surga, mari Tuhan Engkau Tuhan yang selalu Tuhan memberikan roh sukacita Bapak, memberikan roh puji-pujian Bapak, maupun Tuhan pemusik, maupun Tuhan yang pemegang Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, supaya senantiasa Bapak boleh berjalan Tuhan sesuai kehendak daripada kesempurnaan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan semuanya itu Tuhan dalam acara ibadah kami Tuhan di saat siang hari Bapak, biarlah Tuhan kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan puji syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur saudaraku pada saat ini buat kasih karya Allah ada pada kita. Kita bersyukur, bersukacita saudaraku dalam kehidupan kita Tuhan ada saudara. Kita sembah dulu Tuhan, kita berikan dia dengan pujian sukacita. Segala puji syukur hanya kamu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan, Haleluya. minta waktu sebentar buat anak-anak Tuhan di sini. Ada pagi siang hari ini, kita berkumpul, kita kasih orang Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang mempertemukan kita di tempat ini. Sebelumnya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Sini saya boleh berdiri bukan karena kekuatan saya, bukan karena segala yang saya punya dan segala pikiran saya. Saya boleh berdiri, boleh bernyanyi bersama anak-anak Tuhan. Semua oleh kebaikan Tuhan, oleh waktu Tuhan, masih Tuhan berikan saya untuk bersama-sama anak Tuhan di tempat ini. Pada hari ini saya mengucap syukur karena Tuhan tambahkan umur saya, dan sekiranya juga cara kita umur dan jatah saya hidup di dalam dunia ini berkurang, tapi serta bersyukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan apa yang menjadi janjinya buat hidup saya, meskipun di saat-saat susah atau duka, biarlah sekiranya Tuhan yang memberikan kekuatan baru. Dan di sini saya mengucap syukur buat Tuhan dan segala apa yang terjadi tahun yang lalu, mungkin sesuatu yang bukan buat hidup saya. Dari mungkin saya mengulas ke belakang sebentar, dari kepergian orang tua saya, bapak saya, itu sesuatu yang besar buat saya. Di mana saya harus menghargai kehidupan ini, di mana saya harus belajar, di mana kelak kiranya saat saya tiba, saat saya panggil oleh Tuhan, hidup saya benar-benar tidak separuh-separuh, tapi tetap berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang saya beritakan dan saya tegaskan di tengah-tengah keluarga saya, terlebih adik-adik saya. Meskipun mereka belum bisa mengikuti, tapi saya bersyukur di sini saya boleh bersama suami saya di sini. Saya tetap bermohon, tidak ibaratnya tidak jemu-jemu, tidak capek saya di rumah. Di sini juga saya berharap kepada suami saya, berharap dukung saya dalam setiap pelayanan saya, dalam setiap kerinduan saya. Mungkin Tuhan belum berikan saya keturunan saat ini, mungkin terlalu besar, dan saya minta kepada Tuhan, jujur saudara-saudara, saya tidak mau Tuhan, keinginan saya, kerinduan saya terputus oleh karena kemiskinan saya di dalam dunia, terbatasan pikiran saya. Tapi saya mau memiliki keturunan anak, kiranya biarlah berguna Tuhan, menyampaikan kerinduan saya Tuhan, dari remaja sampai pemudi saya. Hanya itu rindu dan harap saya. Saya tidak inginkan lebih, saya ingin rumah mewah, ingin apa, tapi saya ingin suami yang bertobat, ingin memiliki keturunan, ingin hidup yang berbakti kepada orang tua, ingin hidup yang berguna buat keluarga dan di tengah-tengah gereja Tuhan. Hanya itu rindu dan harap saya. Hingga saat ini saya bersyukur, meskipun belum sesempurna yang mau, bantu saya senantiasa di dalam doa anak-anak Tuhan di tempat ini. Karena anak-anak Tuhan di sini adalah keluarga dan bagian dari hidup saya. Doa yang mendukung semua segala sesuatunya. Biarlah Tuhan senantiasa berkarya di tengah-tengah pelayanan gereja kita yang kecil ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan karena segala kemegahan yang kita punya hari ini, karena belas kasih Tuhan. Tanpa Tuhan menjamah dan menjawab doa kita tidak berguna hingga saat hari ini. Itulah yang boleh saya renungkan setiap hari, setiap waktu, ketika saatnya orang tua saya dipanggil. Hanya itu yang saya rindukan, saya ingin renungkan senantiasa. Apa hidup saya Tuhan? Saya tidak tahu kapan kau panggil, kau ambil saya. Kenapa hidup saya kau berhentikan dari tubuh yang lemah ini Tuhan? Dan seringkali berpikir-pikir dan hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan kemegahan buat hidup saya, kebolehan hidup saya. Tuhan ampuni saya Tuhan. Cuma itu yang saya boleh katakan di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Mari kita saling mendukung dan berdoa untuk membangun hidup kita. Apa yang kita punya, apa yang kita bawa di dalam kematian kita, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, hidup yang setia, hidup yang mau belajar taat kepada Tuhan, mungkin kita tidak sempurna, sempurna yang Tuhan mau. Selagi masih ada waktu, biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kita untuk melakukan yang baik, berkata baik, berlaku baik, berpikiran yang baik,
baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. Saya mengucap syukur, dengan saya bersyukur di sini Tuhan, biarlah Tuhan menemani rindu dan harap saya Tuhan lewat hambanya di tengah-tengah sidang Jumat Tuhan. Mungkin hambanya ini kecil, mungkin hambanya ini bila dilihat dengan manusia mungkin banyak kekurangan, tapi marilah kita doakan hambanya di sini. Bapak Singkwa kita ini mungkin manusia biasa, anak-anak Tuhan, sehingga mari kita dukung dalam doa, sehingga apa yang ingin Tuhan perlihatkan, hikmat dan pengetahuan yang terlebih kesabaran penuh untuk mengayomi sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan urapi dan Tuhan curahkan senantiasa, terlebih di tahun ini, di tahun-tahun pengenapan firman Tuhan. Saya percaya sesuatu boleh terjadi oleh karena Tuhan ingin menuntut hidup kita, apa yang mau kita perbuat, sehingga biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan di tengah-tengah sidang jemaat Tuhan. Saya boleh bersyukur dari semua itu. Kembali saya ingin doakan kembali kami bahwa dalam doa senantiasa buat anak-anak Tuhan, terlebih hambanya di sini, senantiasa memiliki hikmat penuh, penguasaan diri kepada segala sesuatu yang tidak berguna. Tuhan hilangkan, Tuhan jauhkan dari hidup kami. Mungkin saat ini hanya Tuhan yang tahu. Kami berdua, biarlah hidup kami, walaupun kami berdua, kami lebih berguna. Tuhan hanya yang berkuasa senantiasa, baik dalam keluarga, baik dalam perkumpulan anak Tuhan, sehingga kami tetap hidup tulus dan rendah hati, tidak memikirkan yang aneh-aneh. Dan sukacita kami hanya karena Tuhan. Itu yang boleh kami rasakan, terlebih di 1 minggu ini. Tuhan perlihatkan kuasanya, Tuhan perlihatkan Tuhan. Hari-hari kami menjalani ibadah Tuhan, kami tidak ada apa-apa Tuhan. Kau tahu Tuhan, segala ekonomi yang kami dapat di hari-hari ini Tuhan, mungkin hanya cukup buat kami Tuhan, pemakan kami, poin kami Tuhan. Tapi Tuhan sediakan semua, Tuhan berikan semuanya, walaupun tidak sebanyak yang kita mau, tapi saya tetap bersyukur Tuhan masih berikan waktu saya boleh beribadah serta suami saya di sini. Tetap doakan kami anak-anak Tuhan, sehingga kita boleh saling mendoakan di dalam roh kita untuk senantiasa rindukan lawatan Tuhan terjadi di gereja seperti banyak Bandar Mataram Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan diperbaharui oleh Roh Kudus, bukan karena pikiran kami sendiri ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya itu doa dan minta saya pada saat hari ini. Ucapan syukur saya, Tuhan menemani setiap langkah tangga kita ke depan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah saudaraku permohonan doa dan kesaksian dari ibu kita. Hari ini genap usianya berapa ibu? 9. Oh, masih 39. Kiranya menjadi berkat. Haleluya. Kalau kita buka dalam firman Tuhan Yesaya 59 ayat 1 sampai 3. Cuma tangan Tuhan yang kurang panjang untuk mengangkat kita Bapak Ibu. Bukan tadinya Tuhan tidak mau mendengarkan kita, tapi kadang-kadang saudara, tangan kita ini penuh cebar dan dosa, penuh kebohongan di sana. Itu saudaraku, penuh kecemaran di sana. Oleh karena itu saudaraku, siapa kita berkumpul di sini, sering kita memohon kepada Tuhan. Saya sering introspeksi diri bagi hidup saya. Bagaimana saya Tuhan dikatakan tidak berani mengejar kekudusan. Kiranya keluarga ini menjadi berkat. Kalau bagi saya tidak ada yang asing-asing saya pikirkan. Jadi kehidupan keluarga itu harus bisa menjadi berkat, itu saja. Amin. Kalau sudah menjadi berkat sudah semuanya itu. Walaupun tidak kaya, walaupun hanya berkecukupan saja, itu kalau sudah menjadi berkat, orang pasti melihat, oh ini anak-anak Tuhan. Makanya selalu kita patut bersyukur kepadanya. Sebagai tanda syukur kita, mari dulu kita berpujian penyembah buat Tuhan. Ini hidupku Tuhan, kuserahkan padamu. Sebab hidup itu dalam rancangan Tuhan, saudaraku. Ini hidupku Tuhan, kuserahkan padamu. Pujian penyembahan buat Tuhan. Serahkan hidupmu buat Tuhan, saudaraku. Mari kita renungkan pujian ini agar kita masuk dalam pengalaman saudaraku. Ini hidupku Tuhan, ini hidupku Tuhan, kuserahkan padamu, kuserahkan
Tuhan saudaraku. Yang penting serahkan hidupmu buat Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita lengkapi ibadah kita. Dimana kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sabda Tuhan, pesan Tuhan pada saat ini. Nanti Bapak kita, Bapak Nenggola dari Bandar Jaya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa kepada Tuhan untuk mendoakan firman Tuhan dan mendoakan korban makanan yang kita berikan kepada Tuhan. Terlebih lewat kesaksian dan permohonan doa dari ibu kita pada saat ini, keluarga besar Bapak Maliburu. Kita akan pujian buat Tuhan dalam pujian ke dalam rencanamu Tuhan di dalam hidupku, ibu. Tapi ada ibu berubah mengumpulkan korban bakaran. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupmu. Dan menjadi Bapak Sima Juta untuk mendoakan setiap rangkaian kepada kita pada saat ini.
Haleluya, Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, aku percaya kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Tuhan. Aku percayakan hidup kami dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam rencanamu Tuhan. Haleluya. Aku mulia Kau Bapa. Hormat bagimu Tuhan. Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus. Baik sekali Kau Tuhan. Sungguh sangat baik Kau Bapa. Kau urai kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami pribadi-pribadi yang penuh dengan dosa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ditinggalkan kehidupan kami. Kami datang di tempat ini penuh dengan pergumulan. Kadangkala hati, jiwa, roh, pemikiran kami memikirkan kehidupan kedagingan ini. Tapi kami tahu bahwa kami ini Kau beri kesempatan di tempat ini. Oleh karena itu kami ada di sini Tuhan, bukan rutinitas, tapi untuk menyampaikan rindu kami, rasa hormat kami atas kemuliaan-Mu Bapa. Kau bertahta di surga. Setiap kali surga-Mu Tuhan merugi atas perbuatan kami, atas dosa-dosa kami, atas kesombongan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tadi Kau dengar Tuhan ucapan syukur anak-Mu dari kehidupan yang telah dia lalui. Bapa, hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan, bahwa tidak kurang panjang tangan Tuhan memberkati Tuhan, tidak kurang panjang kasih-Mu Bapa, mewujudkan permohonan jawaban doa setiap anak-anak-Mu. Tetapi kerap kali dosa kami Bapa, kami tidak sadar. Engkau masih sumputkan, Engkau sembunyikan dosa-dosa kami. Tapi kerap kali kami Tuhan tidak menyadari. Ubah Bapa, ubah anak-anak-Mu ini, ubah kami Bapa. Jangan mau terpengaruh dengan keadaan lingkungan hidup. Tapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita percaya bahwa pada saat hari ini Tuhan Yesus yang menyertai kita, hari-hari yang akan kita lalui bersama Yesus Kristus Tuhan kita memperoleh kemenangan. Haleluya. Baik saudaraku, kita belajar firman Tuhan Yohanes 4. Jadi bapak-bapak juga harus maklum, semua harus maklum. Karena COVID ini kadang-kadang semua harus pakai sterilisasi. Dan tadi istri saya bilang bawa nanti subasa. Begitulah kalau istri harus pengertian. Puji Tuhan. Jadi istri-istri juga di sini harus pengertian kepada suaminya. Baik saudaraku, Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 26. Yohanes 4. Nanti Bapak Ibu bisa baca dari ayat 1 sampai selesai. Kata Yesus, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi
Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, suatu peristiwa ketika saat itu saudaraku, Yesus sedang, kemudian lebih saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dan di pasal 1 katakan, kemudian murid-muridnya mencari makanan ke kota dalam perjalanannya ke Samaria. Saudaraku, saya tertariknya pada orang Samaria ini. Makanya dikatakan di ayat 9, ya, sebab dalam kurung itu, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saya kemudian belajar saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, karena memang kita terbatas buku, jadi kemudian kita belajar lewat Mbah Google. Samaria, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mereka adalah orang-orang Yahudi yang kemudian menikah dengan di luar orang Yahudi. Makanya dikatakan orang Yahudi itu benci, karena saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria itu kemudian bukan orang Yahudi asli. Dan pada zaman Esra, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang Samaria ini adalah orang yang kemudian membatalkan pembangunan bait suci yang mau didirikan oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang kemudian membuat bangsa Yahudi sangat benci kepada orang Samaria. Kitab Taurat mereka pakai adalah Taurat Musa, sama seperti orang Yahudi. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mereka menyembah yaitu di atas gunung. Kalau saya lihat di dalam pelajaran itu bahwa gunung itu dikatakan adalah namanya gunung, ada kalau tak salah gunung itu namanya Gunung Gerbiji, ya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu Yesus mulai lelah atau letih, saudaraku yang terkasih nama Tuhan, lalu dia kemudian duduk di pinggir sumur yang dibuat Yakub. Kalau kita saudaraku punya uang, kita boleh berjalan-jalan ke Israel dan sumur itu masih ada, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya, sumur Yakub yang kemudian di sana Yesus, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang membuat kita heran, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau orang kemudian pergi ke sumur atau orang pergi mengambil air, biasanya itu di pagi hari atau di sore hari. Ya. Kalau kita ingat dulu masa lalu, saya saudaraku masih ingat kalau sumur kami itu ya tidak seperti sumur sekarang. Makanya saya waktu datang ke Lampung ini heran, karena sumur itu kemudian sudah pakai pakai katrol, ya. Kalau di kampung kami pakai tali tambang diikat, kemudian ditimba, diangkat, jadi tidak pakai katrol. Nah, seperti itu juga perempuan-perempuan yang ada di Samaria ini, ya. Perempuan ini katakan dia membawa timba, dia membawa ember, saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Dan yang menjadi lucunya, perempuan ini selalu datang di jam 12 hari atau di siang hari. Tadi saya katakan tadi, biasanya orang pergi ke sumur pagi hari, ya, atau
ya rame-rame pagi hari, ibu-ibu. Kalau mungkin daerah mana itu, daerah Samosir sana, mungkin seperti itu juga. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, perempuan ini saudaraku, perempuan Samaria ini dalam hidupnya memang sudah kemudian bermasalah, ya, sudah bermasalah saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih nama Tuhan, ada banyak kemudian orang tidak mau lagi berbicara dengan dia. Ada kemudian orang tidak lagi mau bertemu dengan dia, saudaraku yang terkasih nama Tuhan, karena hidupnya memang sudah bermasalah. Ya. Banyak orang seperti itu. Kalau orang punya masalah, banyak kemungkinan orang atau sesuatu melakukan dosa, melakukan sesuatu yang jahat. Kemudian banyak orang kemudian menjauhkan dia, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Atau kemudian tidak lagi mau berbicara dengan dia. Jangan. Dia adalah orang berdosa. Dia orang jahat. Apalagi dikatakan nanti dalam firman Tuhan ini, perempuan itu sudah memiliki kemudian 6 suami. Ya. Itulah kemudian yang membuat perempuan ini tidak lagi mau berbicara atau tidak lagi mau bertemu saudara ke orang-orang di sekampungnya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Itulah makanya kemudian setelah perempuan-perempuan lain selesai di pagi hari, dia datang saudaraku siang hari karena memang tidak ada lagi orang di sumur itu. Nah, saat itu saudaraku yang terkasih dalam waktu, dia kaget kemudian ketika dia kemudian bertemu dengan Yesus di sumur itu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Wah, ada orang di sumur ini. Saya percaya dia mungkin kemudian takut saudaraku untuk pergi ke sumur itu karena tidak ada lagi orang yang mau berbicara dengan dia. Ya? Tidak lagi kemudian ada orang yang bertemu dengan dia. Saya mau saudaraku, kita Kristen ini kemudian ketika kita melihat orang berdosa atau melihat orang jahat, saudaraku bahkan melihat sesuatu yang kemudian tidak berkenan kepada Tuhan, kita kemudian jangan mencibir atau kita kemudian jangan menjauhkan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kemudian saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu, berikanlah aku air." Lalu kata perempuan itu, "Masakan engkau seorang Yahudi, ya, berbicara atau mau berkenalan ataupun mau berbicara dengan orang seperti kami ini?" Rupanya saudaraku dikasih dengan Tuhan, ketika mungkin logat mereka mungkin beda, ya, sama seperti kita mungkin orang Jawa atau sama orang Batak, ya. Kalau logat orang Jawa itu kan agak lembut, kalau kemudian logat orang Batak itu agak kasar, ya, agak sangar, tetapi memang hatinya baik. Puji Tuhan. Haleluya. Kalaupun kasar-kasar orang Batak, hatinya tidak baik. Ya nggak ada. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, masakan engkau seorang Yahudi berbicara dengan aku, seorang Samaria? Lalu kau katakan, kalau kau tahu apa kasih karunia Tuhan, engkau akan memberikan itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada kemudian perbincangan yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu makanya saya katakan, kita tidak perlu kalau ada orang kemudian jahat atau berbuat jahat, berbuat dosa, kita kemudian menghindar saudara yang terkasih nama Tuhan. Itu tandanya bahwa kita tidak mengenal Kristus. Yesus sendiri datang kepada orang perempuan ini. Kita katakanlah perempuan ini mungkin seorang penzina, ya. Karena dikatakan sudah 6 suaminya nanti saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Yesus kemudian tidak memandang. Yesus kemudian tidak memandang etisnya saudaraku. Yesus kemudian tidak memandang sukunya. Apa itu suku Samaria atau suku Israel atau suku yang lain saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi kemudian ia ingin menyelamatkan perempuan itu. Dia ingin saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ingin membebaskan perempuan itu dari segala setiap dosa dan setiap perilakunya yang jahat. Itulah makanya Yesus datang saudaraku ke dalam dunia ini, supaya setiap orang jahat atau setiap orang yang melakukan kejahatan kemudian yang percaya kepadanya boleh bertobat saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Dia tidak katakan saya datang kepada orang benar. Dia tidak katakan saya datang kepada orang imam-imam atau kepada Farisi. Dia tidak katakan saya datang kepada ahli Taurat yang mengerti firman Tuhan. Tetapi Yesus katakan saya datang kepada orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang jahat.
Begitu saudaraku berharganya kita di mata Tuhan. Ya. Begitu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menghargai, memuliakan kita. Tuhan begitu saudaraku sayang kepada kita, sehingga Dia menciptakan, membentuk kita menurut rupa dan gambarnya. Betapa berharganya saudaraku manusia itu di hadapan Tuhan. Tapi memang terkadanglah manusia itu yang selalu kadang mengindahkan firman Tuhan atau menjauhkan hidupnya daripada Tuhan. Yang penting saya sudah percaya kok. Ya. Yang penting saya sudah kenal Tuhan. Yang penting saya sudah Kristen. Ya. Banyak orang kemudian seperti itu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya. Kalau saya katakan betul berharganya manusia itu di hadapan Tuhan. Bayangkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, Dia turun ke dalam dunia untuk menebus kita, menyelamatkan kita, kemudian dicaci, dihina, dipukul, disambut saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Oleh karena ingin kita kemudian kembali ke jalan Tuhan. Ingin kemudian saudaraku, manusia itu kembali ke rencana awal penyelamatan Tuhan. Itu makanya saudaraku yang terkasih di nama Tuhan, ada kemudian banyak malaikat-malaikat yang cemburu atau yang benci, bahkan yang menjadi sombong kepada Tuhan. Banyak saudaraku kemudian malaikat itu benci kepada manusia. Kita hancurkan rencana Tuhan, sehingga manusia itu saudaraku kemudian dirasuki oleh roh jahat. Kemudian saudaraku yang terkasih nama Tuhan, manusia itu kemudian dibawa ke dalam dosa. Tetapi memang manusia itu sendiri yang terkadang menikmati oleh ajakan-ajakan setan itu. Terkadang saudaraku, kita tidak pernah menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita saudaraku yang terkadang Tuhan, sedikit-sedikit melakukan dosa tidak apa-apa kok. Ya. Sedikit-sedikit melakukan kejahatan di hadapan Tuhan tidak apa-apa kok. Kau besok hari Minggu datang berdoa, bertobat. Jangan seperti itu saudaraku yang terkasih di nama Tuhan. Jangan ketika di gereja nanti kita menjadi orang rohani ya. Selamat siang Pak. Haleluya Bu. Ya. Haleluya Pak. Jangan seperti itu saudaraku. Tetapi begitu kita keluar nanti dari gereja ini, kadang-kadang kita tidak mau tegur kan. Kadang kita bertemu di jalan ini, siapa itu? Kadang orang ditegur, haleluya. Ini akan saudara orang Kristen seperti itu. Jangan seperti itu. Jangan seperti pramugari saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya, jangan seperti pramugari itu. Kalau di dalam pesawat, apa yang perlu dibantukan, apa yang perlu dibutuhkan Bu, ya, itu buat mereka di dalam pesawat. Coba kalau di luar pesawat, Anda tegur mungkin tidak dia akan mau. Ya. Dia akan berjalan lurus saudaraku yang terkasih nama Tuhan. Jangan seperti itu orang-orang Kristen di diskusi banyak ini. Haleluya. Haleluya. Hidup saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Siapapun pribadi kita pada hari ini saudara yang terkasih nama Tuhan, lalu kemudian perempuan itu, lalu Yesus kemudian saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kemudian menyelidiki dalam roh. Berikanlah aku air. Lalu Tuhan katakan, jika engkau percaya, air yang dipadaku lebih hidup. Air dipadaku mempunyai hidup yang kekal, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Air itu sudah sampai kepada kita saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Tergantung kita mau terima itu air, tergantung kita mau terima itu firman saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau perempuan ini hanya mengetahui tentang jasmaninya saja, yang penting air itu diberikan. Dia ingin saudara yang terkasih nama Tuhan, air itu diberikan oleh Tuhan sehingga dia memiliki hidup yang kekal. Tetapi saudaraku yang terkasih nama Tuhan, maksud Tuhan bukan seperti itu. Air itu saudaraku adalah firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Lalu Tuhan katakan, jika engkau benar, kemudian Tuhan mulai memasuki hati dan pikirannya saudaraku. Dia kemudian menyelidiki hatinya saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yesus tahu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupannya. Lalu Tuhan katakan, panggillah suamimu. Kemudian perempuan ini mulai geleng-geleng.
Kalau saya katakan nanti saya panggil suami saya 5, waduh repot. Saudaraku, perempuan yang dikatakan suaminya 5 dan yang ada pada dia sekarang itu rupanya bukan lagi suaminya. Artinya bolehlah dikatakan kalau zaman sekarang ini kumpul gerbo ya, atau mungkin dia menjadi pelakor lah kalau zaman sekarang ini ya kan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, panggillah suami. Karena dia saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dia terkejut. Bagaimana? Apakah dia seorang nabi? Karena saudaraku, utusan-utusan Tuhan, utusan nabi yang penuh dengan Roh Kudus kadang bisa menyelidiki setiap hati pribadi orang. Ya. Itu makanya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan atau pemberita firman Tuhan menegur Anda, terkadang kita tidak sadar pemberita firman Tuhan menegur kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah mungkin keputusan atau pimpinan Roh Kudus supaya kita kemudian bertobat. Makanya saudaraku, kalaupun Anda tersinggung, katakan puji Tuhan, saya puji Tuhan, Tuhan, dia singgung saya supaya saya bertobat, berarti engkau berkenan kepadamu. Jangan ketika Anda disinggung, kemudian Anda menjauh dari itu. Kan banyak seperti itu. Dia disinggung, dia tahu, ya, dia mungkin tersinggung, ya. Suaminya disinggung, itu semua disinggung kan. Lalu bapaknya bilang, besok saya tidak ada begini. Si buaya hanya membimbing saya, berikut Tuhan membimbing saya, ya. Tetapi saudara berkasih dengan Tuhan, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, kalau kita tersinggung, kita katakan puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus katakan seperti itu, dia kemungkinan hatinya mungkin tersinggung. Siapa tidak tersinggung? Yang ada padamu sekarang bukan suamimu, ya. Mungkin tersinggung perempuan ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hai Tuhan, kau ibu, taatlah atau tunduklah kepada suamimu. Ada mungkin istri yang tidak tunduk kepada suaminya, dia kemudian tersinggung, ya. Dan saudara yang terkasih dengan Tuhan, perempuan ini kemudian mulai sadar akan dirinya. Dia katakan, terhormat Tuhan, terhormat Bapak, bahwa yang ada pada memang sekarang bukan dari suami. Dia tidak tersinggung, saudara. Dia sadar akan setiap kelemahan, ada setiap dosa dan perbuatannya saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Dia tidak tersinggung. Dia tidak kemudian lari dari Tuhan. Saya tinggalkan engkau. Berani-beraninya engkau mengangkat saya. Berani-beraninya engkau memprovokasi saya. Ya. Banyak kan orang itu kalau dikata-katai dia mungkin bisa kena. Tetapi saya bangga saudara perempuan ini kemudian menyadari setiap kelemahan. Lalu dia katakan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dia kemudian alihkan perhatiannya atau kemudian dia alihkan pembicaraannya saudaraku dari suaminya atau dari perilakunya ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu dia kemudian alihkan penyembahannya kepada Tuhan. Makanya dikatakan perempuan tadi, kami menyembah di atas gunung ini, kami menyembah, atau orang Israel, orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Gunung berbiji maksudnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi rupanya kemudian orang Samaria itu menyembah di atas gunung berbiji, lalu kemudian saudaraku orang Israel Yahudi menyembah di Yerusalem. Itu makanya katakan saudaraku, kemudian orang Israel, orang Yahudi kemudian berkiblat. Kalau mereka berdoa, mereka berkiblat ke arah Yerusalem. Orang Samaria berkiblat ke arah gunung berbiji. Sama seperti doa Salomo saudara yang kasih di nama Tuhan. Jikalau orang yang ini, orang yang bersalah datang berdoa dan berkiblat ke Yerusalem, ampuni mereka. Sama seperti Daniel saudaraku yang terkasih di nama Tuhan, dia berdoa berkiblat atau berarah ke Yerusalem. Itu makanya orang tetangga kita kemudian berkiblat mereka di akhir. Jadi ada kiblat saudaraku yang terkasih di nama Tuhan. Itu makanya dikatakan Tuhan Yesus saudaraku yang terkasih di nama Tuhan, kata Yesus kepadanya,
percayalah kepada wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus katakan, sembahlah aku di dalam roh dan kebenaran. Artinya saudaraku yang terkasih nama Tuhan, tidak terbatas tempat, tidak terbatas ruang, dan tidak terbatas tempat saudaraku, di mana kemudian orang yang percaya kepada Kristen atau kepada Kristus saudaraku tidak lagi perlu menyembah ke arah Yerusalem. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita menyembah di dalam roh sebab Allah itu adalah roh. Kita menyembah Dia saudaraku, yaitu berkiblat kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita, saudaraku, tidak perlu bingung kalau ada bertanya berkiblat mana engkau? Ya, katakan saya berkiblat kepada Tuhan Yesus. Ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya, jadi kita tidak menyembah di dalam roh dan kebenaran saudaraku. Tidak terbatas di dalam ruang dan atau di dalam tempat saudara. Kita tidak perlu kemudian di mana ini Yerusalem ini ya? Di mana ini kemudian arah Yerusalem ini, tidak perlu seperti itu. Tetapi kita tetap berkiblat kepada Tuhan Yesus. Di dalam kebenaran saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, artinya kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal dan budi kita saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kebenaran kemudian yang terkandung di dalam firman Tuhan ini, itulah kemudian yang harus kita lakukan. Itulah kemudian yang harus saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, itu yang harus kita perbuat supaya kemudian Tuhan berkenan kepada kita. Ada banyak orang Kristen katakan, saya datang kepada Tuhan. Ya, saya datang kepada Yesus, sudah datang ke setiap hari Minggu memuji-memuliakan Tuhan. Ya, saya mungkin sudah berkenan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus berusaha kemudian apa yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bukan saudaraku mengasihi Tuhan itu setengah-setengah. Mengasihi Tuhan Allah dengan kebenarannya saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hormati suamimu atau tunduk kepada suamimu, itulah kebenaran firman Tuhan. Ya. Lalu saudara yang terkasih dengan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia, itulah kebenaran firman Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, itulah kemudian yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jangan sombong. Saya katakan tadi, banyak malaikat itu kemudian menjadi sombong saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga dia diturunkan mereka ke dalam bumi. Kemudian setelah turun ke bumi, mereka menjadi roh-roh jahat. Tetapi ingat, kuasanya tidak pernah dicabut oleh Tuhan. Mereka kemudian saudaraku merasuki setiap orang yang kemudian ingin mereka bersama-sama nanti di neraka. Ya, neraka tidak diciptakan bukan buat kita, tetapi neraka diciptakan kepada malaikat-malaikat yang kemudian mengkhianati atau kemudian saudara dikasih dengan Tuhan, yang melawan, memberikan pemberontakan kepada Tuhan. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, perempuan ini kemudian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia diajar oleh Tuhan Yesus, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang kemudian dilakukan oleh perempuan ini? Dia tinggalkan timbanya saudara, dia penuh sukacita ya, dia penuh sorak-sorai, kemudian dia pergi ke kampungnya, kemudian dia berani berbicara kepada orang, dia berani menegur orang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena dia sudah dipulihkan, merasa dipulihkan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang nabi di sana, ayo mari kita lihat. Dia kemudian berani saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ayo tolong lihat, ayo kemari. Sehingga saudara ada banyak orang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Itu makanya ketika kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, kita kemudian juga berani untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita berani jadi saksi.
bukan hanya umpamanya saya mau menyaksikan program kita bawa kepada orang, hei, Injil sekian, ayat sekian mengatakan seperti itu. Ya. Lalu kemudian kita menyaksikan atau menyaksikan kebesaran firman atau kebenaran firman Tuhan, lalu kita katakan kita bertemu dengan orang, Markus sekian dan sekian kita itu. Tetapi tunjukkanlah kemudian dengan perilaku dan perbuatan kita, itulah yang menjadi kemudian kita adalah milik Kristus. Haleluya. Tunjukkan saudaraku perbuatan kita di tetangga kita, di sekitar kita, di lingkungan kita, bahkan di lingkungan gereja saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Itulah kemudian kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen kemudian engkau kemudian menjadi batu sandungan di tetanggamu. Engkau kemudian menjadi batu sandungan di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kau katakan, saya sudah terima Yesus, saya sudah terima Yesus. Tetapi saudaraku, perilaku kita kemudian tidak berubah, perkataan kita kemudian tidak berubah. Ya. Tunjukkan saudaraku bahwa kita memang benar-benar bahwa pengikut Kristus, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita menjadi saksi di dalam keluarga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita kemudian berbicara kepada istri, bagaimana kemudian kita berbicara kepada suami, bagaimana kemudian kita berbicara kepada anak saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Menurut kami duka kotu suami, hoi, bapaknya Lunang. Kemarin saya marah sama istri saya karena saya telepon, hoi katanya, bus. Hebat betul istri saya itu bikin saya. Apa kau bilang woi? Mana suaminya dibilang woi? Sedangkan Sarah manggil suaminya siapa? Tuhan. Jadi kalau suami istri punya seperti woi, mana? Siapa yang masih seperti itu berdoa. Saudaraku, kita tunjukkan perilaku sikap kita kepada Tuhan. Kalau bahasa sekarang sama istri, bilanglah bebek apa. Kalau ibu, banyak Pak, ibu depan gimana? Udah ada kadonya Bapak Boy. Jangan besok lagi panggil suamimu Boy. Lagi sudah dipanggil Bapak Sidua, boleh Pak Sidua. Tetapi harus saudara kita tunjukkan bahwa kita kemudian menerima kebenaran firman Tuhan. Suami panggil istri, halo mama. Baru suami panggil istri lagi, istri panggil suami, halo bapak. Seperti itulah. Jadi tetangga kita pun melihat, aduh, benarlah mereka orang Kristen ya. Haleluya. Ada yang berbeda itu kita berkalakat bagi Kristen di hari dua. Kebenaran firman Tuhan saudaraku yang kemudian kita cari. Itulah kemudian yang dilakukan perempuan ini. Dia kemudian berlari saudaraku bertemu. Hai, sekarang sukacitanya dia mengabarkan firman Tuhan atau mengajak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Dia kemudian berani. Yang tadinya dia diam saudaraku, bahkan sekali dia bertemu dengan Yesus, dia bersama-sama dengan perempuan-perempuan lain. Pada pagi hari kemudian mereka bersama-sama pergi ke sumur itu. Sukacita saudaraku yang kita dapatkan. Ya. Rupanya kemudian perempuan yang berkata, tidak baik rupanya menyembah di dalam gunung itu. Tidak kemudian baik rupanya menyembah ke arah Yerusalem itu. Tetapi berkiblat kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya. Tunjukkan saudaraku doa kita kepada Tuhan. Sebab Yesus juga berkata, jikalau kau berdoa di dalam namaku, aku akan mendengar dan melakukannya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apapun setiap pergumulan kita ya, kita tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, apa yang masih kurang ya Tuhan? Ya. Apa yang masih kurang ya Tuhan? Ya. Sehingga kau tidak percaya lagi kepadaku. Ya. Minta ke saudara kau terkasih dengan Tuhan. Berdoa coba memohon kepada Tuhan. Tuhan, sudahkah engkau percaya kepadaku? Nah, suami istri ini saudaraku belum tentu suami atau saya sebagai suami sama istri saya
Belum tentu kemudian saya sepenuhnya percaya kepada istri saya. Mungkin juga mungkin seperti itu. Begitu juga hubungan kita kepada Tuhan. Kita katakan kita percaya kepada Yesus, lalu kita bertanya kepada Yesus kemudian, Tuhan, sudahkah Engkau percaya kepada saya? Kita pertanyakan dalam hati kita, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan, sudahkah Engkau berkenan kepada saya? Kalau belum, saudaraku, kita periksa diri kita. Carilah dahulu kebenaran dan kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Iya. Cari dulu kebenarannya. Apa yang terkandung dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Kita periksa, ya, kita koreksi. Jangan katakan aku cinta padamu Tuhan, tapi baca firman Tuhan pun tidak pernah. Jadi orang faktor berboro orang tudi. Aku cinta padamu Tuhan, ayo baru tudi, firman Tuhan ada kayak jahat. Tuhan berikan saya kekayaan, tetapi berdoa pun jarang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berdoa dan baca firman Tuhan sama dengan mata uang. Dua sisi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita kemudian berdoa, kita baca firman Tuhan, dan firman Tuhan kemudian menyempurnakan setiap apa yang kita doakan. Kita cinta Tuhan. Jangan spesifik, kita berdoa, kita membaca firman Tuhan sekarang. Berdoa pun hanya waktu makan. Saya kan berdoa 3 kali sehari, tetapi pada waktu makan, ya. Kita tidak pernah baca firman Tuhan. Jujur Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa kemudian di antara kita yang hadir pada hari ini baca firman Tuhan pun 5 menit atau 10 menit pun setengah hari atau 1 hari. Kalau 1 hari 24 jam, jangankan dulu 1 jam, 30 menit saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca firman Tuhan. Yang katakan saya cinta Engkau Tuhan, baca firman Tuhan kamu. Ya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, makanya perempuan ini kemudian berani, saudara yang terkasih, dalam bertemu dengan orang-orang. Kemudian dia berani menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Berani saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Dan kemudian setelah perempuan itu kemudian melakukan ayat 42-nya, apa yang 41-nya, ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar juru selamat dunia. Haleluya. Mereka kemudian saudaraku percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Ialah Mesias yang diutus oleh Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Demikian juga kemudian firman Tuhan ini sampai kepada kita. Ya, kita boleh saudara yang terkasih dalam Tuhan menyembah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Tuhan dan saat ini kau sampai selama-lamanya. Haleluya. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita kemudian berdoa kepada Tuhan. Kita katakan apapun yang menjadi perkumpulan, menjadi kerinduan kita saudara, itu kemudian dikabulkan oleh Tuhan, tetapi dengan satu syarat, kemudian kita bertobat dan berdoa kepada Tuhan supaya kemudian Tuhan berkenan kepada kita. Seperti wanita mengurapimu, yang kepujian kita nanti kita akan dipimpin oleh hamba-Nya Bapak Situa kita berdoa untuk setiap pergumulan dan setiap pribadi kita yang hadir pada hari ini. Seperti wanita mengurapi. Viva
sampai kepada kami. Berkarya berkuasa firman-Mu kepada kami sidang jemaat-Mu. Kami percaya pada saat itu pesan kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab jalan kami hanya meminta kepada-Mu. Sama seperti perempuan Samaria, lewat kehidupan dia bertemu dengan Yesus. Dia menjadi saksi lewat dia datang sebagai datang kepada-Mu Tuhan. Kami puji, kami muliakan Engkau Bapa pada saat ini. Berkarya Engkau Tuhan, berkarya Engkau Yesus. Let it glory, this hari, let it glory. Kami disebar kami sedang jemaat-Mu yang berkumpul pada saat ini Tuhan. Berkarya Engkau Bapa, berkarya Engkau Yesus. Kiranya Engkau mencurahkan yang terbaik bagi kami. Bagi Tuhan segala puji hormat kami. Bapa, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu. Lewat seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kami. Kami telah memuji-puji Tuhan. Kami telah datang kepada-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Allah pada saat ini. Berkati kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau memberikan terbaik bagi kami. Terpuji-pujilah Kau Bapa. Kiranya ada kasih kuasa Allah memberkati kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Yesus pada saat ini bagi kami. Biarlah kiranya firman-Mu membawa dampak sukacita kepada kami. Pada saat ini Tuhan, itulah firman-Mu, itu pesan Tuhan kepada kami. Kami mengerti setiap apa yang Tuhan berikan kepada saat ini. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Kiranya Engkau berkati kehidupan kami pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa saudaraku dan permohonan doa keluarga Bapak Mandor dan Ibu kita pada saat ini. Kiranya Tuhan curahkan terbaik kepada mereka. Tapi ingat firman Tuhan. Kita bisa meminta, tapi Yesaya yang 9 itu mengatur kepada kita. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Diberikan kesehatan banyak kepada keluarga ini. Semakin ada pertobatan di dalam Tuhan. Pada saat ini saudaraku, jikalau keluarga ini beri ketubangan doa kepada Tuhan dan juga siap-siap Tuhan, kita mendoakan keluarga ini. Kita katakan buat Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam darahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap seruan doa kami sama seperti perempuan Samaria setelah mendengarkan firman Yesus, Tuhan yang menjadi saksi yang mengamalkan sampai memiliki kehidupan yang tidak layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa di surga. Pada saat kita berdoa kepadamu, berkati kami. Kami mohon doa kepadamu. Buat ibu kami, ibu yang ada pada saat ini yang memohon doa Tuhan kepada kami. Lewat kasih karunia Tuhan berkati. Janganlah Tuhan di dalam nama
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati Engkau Tuhan, berkuasa Engkau Yesus. Dengarkan seruan mereka Tuhan. Namun Bapa berikan pertobatan pada saat ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan. Oleh hamba-Mu pada saat ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Jesus Holy Spirit. Let me receive Holy Spirit. Holy Spirit Holy. Let di dalam nama Yesus. Dengarkan seruannya Bapa. Berikan mereka sehati sepakat. Jangan ada keributan dari suami istri. Di dalam nama Yesus. Berkati, berikan kesempatan di usia dan terbaik 39 tahun. Let me receive Holy. Let me receive Holy. Let me receive. Mereka rindu memiliki anak Tuhan. Let me berikan pertobatan kepada keluarga ini. Let me receive. Let me receive Holy. Let me receive Holy. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kau berikan kesempatan. Let me receive Holy. Let me receive Holy. Let me receive Holy. Let me receive. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami di sini Tuhan ada para hamba-Mu, kaum Bapa dari Bandar Jaya. Kami bersuka cita Tuhan pada saat ini. Firman ini disampaikan oleh Bapak Nenggolan. Kiranya bersuka Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami hari berkuasa Engkau. Keluarga Tuhan. Seluruh sudah Tuhan. Masih ada saudara kami yang tidak dapat hadir. Engkau jagai, Engkau berkati. Tuhan yang berkarya buat saudara kami. Firman saudara Tuhan. Sudah tiba 3 minggu Tuhan kita tak beribadah. Ampuni Bapa. Bila Engkau berikan terbaik kepada surga. Berikan waktu yang indah untuk kita beribadah Tuhan. Seluruh kami datang sekali saudara Tuhan. Dan juga saudara kami Jonas kami yang Tuhan. Berikan Tuhan kelonggaran buat perusahaan yang di tempat ini bekerja agar hari-hari ibadah Tuhan Yesus dapat terjangkau Tuhan. Dapat datang kepada-Mu Bapa di surga. Kami tidak tahu bagaimana kondisi ibu kami, Ibu Ningsi. Tuhan kami serahkan hidupnya kepada teman Tuhan. Tuhan yang bekerja membuatkan kami semuanya bahagia Tuhan dengan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa. Seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di Bandar Mataram, wahai semudi banyak Tuhan. Engkau memberkati kami yang hari pada saat ini. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Inilah doa kerinduan kami. Berkarya Engkau Tuhan. Dengarkan seruan kami. Ampuni kami Tuhan. Mungkin selama ini kami banyak kekurangan kami kepada-Mu. Agar kami tetap bersyukur kepada-Mu. Lihat sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Berikan pertobatan kepada kami. Kesatuan hati kami. Terlebih di dalam pelayanan ini Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Lewat korban bakaran yang kami berikan. Terberkati Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pelayanan juga kami hari pada saat ini. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Lewat hadirat Allah. Di mana tanggal 7 Maret Tuhan kami akan ada ibadah perjamuan kudus di tempat ini. Biarlah kiranya Engkau berkati hamba-Mu Pendeta Justus yang akan melayani Tuhan ke tempat ini. Kami akan mempersiapkan segalanya Tuhan, terlebih dalam roh kami dan kebenaran seperti firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap sidang jemaat-Mu, pribadi bebas pribadi dari anak-anak sekolah minggu, muda-mudi remaja, kaum bapa, kaum ibu. Terlebih Tuhan, jikalau kami masih mohon kepada memberikan lowongan pekerjaan yang masih membutuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jangan biarkan anak-anak Tuhan seperti dua sahabat kami di tengah-tengah gereja-Mu, agar tidak ada pengangguran di tengah-tengah sidang-Mu. Berkati kami Tuhan. Itulah Tuhan kerinduan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah hidup kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik saudaraku, kita akhiri pada kita. Sembari kita berikan kasih gereja dan setiap persembahan kita. Kita gunakan setelah kita.
Kita puji Tuhan. Sembari kita pujian, kita akan merolok-olok Tuhan Diki. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya.